Baik, selamat jumpa lagi di bagian ketiga dari video mata kuliah penentuan status gizi metode survei konsumsi. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang 24-hour food record, ya, food recall, dan juga nanti ada sedikit penjelasan tentang duplicate diet. Nah, food recall ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam penelitian maupun dalam intervensi gizi secara individu, ya. Food recall ini sifatnya retrospektif ya, di mana dia mengukur asupan makan kita selama 24 jam ke belakang. Itulah kenapa namanya 24 hour gitu ya. Jadi dalam 24 jam terakhir tuh apa sih yang sudah kita makan seperti itu. Nah, untuk prinsip pengukurannya, uh, metode pengukuran ini merupakan metode yang mengukur asupan makanan individu selama 24 jam ke belakang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Dan biasanya digunakan pada studi-studi skala besar. Ini merupakan metode yang cukup mudah karena nggak seperti food record. Kalau food record kan menghabiskan waktu, kita kan harus mengikuti responden seharian ya untuk mendapatkan asupan makan sehari ke depan. Tapi kalau sehari ke belakang cukup ditanyakan saja ke respondennya. Jadi untuk pengambilan datanya lebih cepat dibandingkan dengan food record. Nah, pada studi yang skalanya besar ya, jadi kalau kita melakukan pengukuran level individu, pada banyak individu gitu ya, pada jumlah yang besar kita bisa menggunakan cukup satu kali 24-hour food recall ini untuk mengestimasi rata asupan dari suatu populasi. Tetapi apabila kita ingin menggunakan untuk menggambarkan asupan makan individu, maka kita nggak bisa hanya menggunakan satu gitu ya, kita harus menggunakan repeated atau food recall yang diulang beberapa kali, beberapa hari gitu ya. Tuh, untuk dapat menggambarkan kebiasaan makan dari individu. Nah, hasil food recall ini biasanya digunakan untuk bahan edukasi gizi kepada individu dan merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian gizi karena cepat, mudah, dan murah dibandingkan food record. Ini adalah cara pengukurannya. Jadi responden diminta mengingat semua makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, ya. Untuk memudahkan, itu biasanya kita bisa menanyakan apa makanan yang dikonsumsi oleh responden kemarin dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi, gitu ya. Jadi kemarin dia bangun jam berapa? Setelah bangun makan atau minum apa, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghubungkan dengan aktivitas fisik. Misalnya setelah bangun makan dan minum apa? Misalnya responden jawab, "Oh enggak, saya mandi dulu." Oke, setelah mandi apakah ada sarapan yang dikonsumsi atau tidak? Atau mungkin makan atau minum sesuatu. Kemudian nanti waktu misalnya mau berangkat kerja di kantor atau apa. Jadi kita bisa menghubungkan dengan aktivitas untuk memudahkan responden mengingat apa yang dia konsumsi. Pokoknya intervalnya adalah selama 24 jam gitu ya. Nah, responden menjelaskan secara detail setiap makanannya. Jadi misal responden mengonsumsi sarapannya nasi goreng. Oh, nasi goreng ini masak sendiri atau beli? Kalau masak sendiri cara masaknya gimana? Apakah telurnya dimasak mata sapi atau dimasak scramble atau dimasak telur dadar kayak gitu ya? Apakah ditambahkan bahan-bahan lain selain nasi dan lain sebagainya? Berapa banyak yang ditambahkan? Berapa banyak komposisinya dan lain sebagainya. Jadi harus kita tanyakan secara mendetail. Kemudian yang ketiga, responden diminta mengestimasi ukuran porsi yang akan dikonsumsi berdasarkan URT-nya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan buku foto makanan atau kita bisa menggunakan food model buatan kita sendiri. Jadi kita bisa membuat food model, kita belanja di pasar misalnya belanja tempe, tahu, sayur, kita porsi nih. Nah, dari porsi itu kita minta responden mengingat-ingat seberapa banyak yang dia makan. Misal kita potong satu buah tempe gitu ya.
Kira-kira porsi yang Ibu makan seberapanya dari tempe ini? Apakah 1 potong, 2 potong, atau mungkin setengah potong, atau berapa potong gitu ya. Itu kalau menggunakan, ukuran asli dari makanan yang sudah dipersiapkan. Atau bisa juga dengan menggunakan alat bantu, yaitu alat makan yang telah dikalibrasi. Jadi kita siapkan dulu alat makan yang biasa dikonsumsi oleh, responden atau subjek di wilayah itu. Misalnya piringnya, biasanya apa, sendok, dan lain sebagainya. Kita minta respondennya mengestimasi dari alat makan yang sudah kita siapkan. Kita tunjukkan piringnya, misalnya ibunya makan nasi goreng, 1 piring. Kita tunjukkan piringnya. Apakah piring yang ini, Bu? Nah, kalau piring yang ini, kira-kira Ibu, menyajikannya seberapa? Penuh? Atau mungkin cuma setengahnya atau seperempatnya? Yang dimakan seberapa bagian dari piring ini, gitu ya. Jadi, kita juga bisa menggunakan URT. Untuk sendok juga bisa, kita tunjukkan gitu. Biasanya yang paling paling standar di masyarakat kita adalah ukuran sendoknya. Kan nggak ada ukuran sendok di Indonesia yang, sendok makan yang satu dengan yang lain yang terlalu berbeda jauh gitu ya. Jadi, biasanya, paling mudah menggunakan sendok karena sendok itu, sudah pasti sering digunakan dan ukurannya relatif seragam gitu ya dibandingkan dengan alat makan yang lain. Kemudian setelah itu pewawancara juga diminta mengecek kembali hasil recall dan, kemudian pewawancara akan mengonversi ukuran porsi menjadi gram ekuivalen. Nah, dalam melakukan, recall, kita harus memperhatikan langkahnya, caranya gitu ya, untuk memastikan bahwa responden, eee, telah melaporkan semua makanan yang dia konsumsi tanpa ada yang terlewat gitu ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut biasanya kita menggunakan teknik yang namanya multiple pass atau multipass gitu ya. Multiple pass interviewing teknis ini adalah langkah dari, wawancara food recall di mana kita akan mengulang-ulang, eee, makanan yang dilaporkan, responden secara bertahap ya. Kalau kalian lihat, tabel recall ini kan seperti ini ya, mirip seperti Wayhead food record dan, estimated food record gitu ya. Jadi ada, nomor, waktu makan, menu, deskripsi menu, dan lain sebagainya. Ngisinya bukan dari sini ke sini, enggak, tapi dari, kolom 1, kemudian kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Jadi per kolom ngisinya, bukan per baris. Nah, isian per kolom itu digambarkan dalam multiple pass interviewing teknis ini. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan ketika kita akan melakukan wawancara recall adalah melakukan quick list ya. Quick list ini dilakukan dengan menuliskan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi 1 hari terakhir secara cepat. Misal, oh saya kemarin pagi minum air putih dan juga susu. Siangnya, makan nasi padang, lauknya ayam goreng. Ada kemudian kita nggak detailkan dulu gitu ya. Kemudian lanjut minum air putih, kemudian saya makan belimbing, malamnya saya makan, nasi goreng, misalnya seperti itu. Jadi di-list secara cepat makanan dan minuman apa yang dikonsumsi sehari terakhir. Itu pas pertama. Pas kedua, kita akan ulangi lagi secara responden, kepada responden dari, quick list yang sudah dijelaskan oleh responden. Bapak atau Ibu, saya ulangi lagi ya Pak, Bu, gitu ya. Pagi jam 6 Ibu, minum susu dan juga misalnya, makan cake. Siangnya minum air putih pukul 10 misalnya, kemudian pukul 12 makan nasi padang, jam berapa, makan ini dan seterusnya gitu ya, sampai yang sesuai yang diceritakan responden. Kita tanyakan dulu sebelum masuk ke pas 2. Apakah ada yang terlewat dari makanan yang saya sebutkan? Nah, responden kan pasti akan berpikir, "Oh, kayaknya, oh iya Mbak, saya lupa, malamnya saya minum vitamin atau suplemen," gitu ya misalnya. Baik, gitu ya. Oke, udah dicatat. Nah, kalau sudah, ya kita masuk ke langkah kedua atau pas kedua. Di pas kedua ini baru kita tanyakan secara mendetil komposisi makanan, metode pemasakan, dan mereknya, ya.
Jadi kita tanyakan nih, tadi kan respondennya sudah melakukan quick list gitu ya. Misalnya pagi ibu sarapan biskuit, sereal, dan susu. Nah, isinya apa ya Bu? Misalnya, oh serealnya itu isinya misalnya adalah sereal yang beli itu loh Mbak. Oh kita tanyakan mereknya. Mereknya apa ya Bu? Misal ibunya menyebutkan satu merek gitu ya. Nah, kemudian apakah dimasak lagi atau enggak gitu ya? Oh, enggak misalnya. Cuma susunya aja yang saya panaskan. Nah, terus kita tanyakan lagi, ada bahan lagi enggak yang ditambahkan? Oh iya, misalnya ibunya saya nambahkan gula karena susunya tawar, misalnya seperti itu. Berarti kita tambahkan di dalam daftar kita tambahkan gula seperti itu ya. Nah, itu kita tanyakan secara detail. Kemudian baru komposisinya saja ya, bahannya saja. Kemudian lanjut ke siangnya. Misalnya siangnya jam 10 minum air putih. Air putih yang dikonsumsi apakah masak sendiri atau beli air mineral ya? Itu misalnya. Mereknya apa kalau beli? Gitu ya. Kemudian makan siangnya, tadi misalnya makan nasi Padang, masak sendiri atau mungkin beli gitu ya. Kalau masak sendiri, bahannya apa ya? Isinya apa saja, seperti itu. Nah, baru setelah responden menjelaskan semua bahan yang dikonsumsi, dari makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir itu, sebelum masuk ke langkah ketiga, kita review lagi, gitu ya. Jadi, oh ibu tadi pagi makan sereal dengan merek X, kemudian ditambahkan susu dan ada tambahan gula. Untuk makan siangnya, misalnya makan nasi Padang yang isinya sayur, ada sayur nangka, ada daun pepaya, ada sambal ijo, ada ayam dan sebagainya, ada nasi gitu ya. Itu direview semua, kemudian ditanyakan lagi, apakah ada yang terlewat dari yang sudah saya sebutkan? Gitu ya. Misalnya ibunya menambahkan, "Oh, Mbak, saya baru teringat, malam sebelum tidur saya minum teh manis." Gitu ya. Nah, itu kita catat lagi nih, nggak apa-apa, kita catat lagi. Oh, misalnya, jam malam ditambah ada teh manis. Kita tanyakan lagi, "Isinya apa ya, Bu?" Oh, isinya misalnya teh, kemudian ditambahkan gula, 2 sendok makan gitu misalnya dan air. Kita pastikan lagi, sudah Bu ataukah masih ada yang terlewat? Nah, misalnya sudah tidak ada yang terlewat nih. Nah, kita lanjutlah ke langkah yang ketiga gitu ya. Di langkah ketiga ini kita tanyakan seberapa banyak jumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi per bahan makanan. Kita balik lagi dari yang diceritakan pagi tadi. Pagi tadi makan sereal, isinya susu dan gula. Bapak atau Ibu, kalau boleh saya tahu, serealnya berapa banyak ya yang dikonsumsi? Berapa sendok ya? Atau berapa mangkok? Misal setengah mangkok. Kalau susunya berapa banyak ya Bu atau Pak misalnya? Misalnya setengah kemasan UHT. Oke, kita catat. Gulanya berapa banyak? Dan itu dilakukan terus-menerus sampai ke semua bahan makanan yang sudah didetilkan deskripsinya. Dan jangan lupa ketika kita akan pindah langkah, kita tanyakan lagi apakah ada yang terlewat, gitu ya. Nah, kalau sudah langkah terakhir adalah kita review semuanya. Jadi kita bacakan, Bapak atau Ibu pagi pukul 6 sarapan sereal dengan susu yang isinya susu, sereal, dan gula sebanyak berapa ini ya, sereal berapa sendok, susu berapa banyak, gula berapa sendok. Siangnya mungkin minum air putih, mereknya ini berapa banyak. Jadi kita review lagi semuanya, kemudian kita tanyakan apakah ada yang terlewat, seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu ya. Kenapa kok yang pertama dilakukan adalah quick list? Karena kalau pertama-tama sudah kita detilkan, misalnya langsung kita tanya ya, "Bapak, Ibu sarapan apa?" "Oh, sarapan sereal." "Merek apa? Berapa banyak? Gimana cara masaknya?" Mungkin di pertanyaan pertama saja responden udah, "Wes males wes," gitu ya. Jadi yang, siang malamnya akhirnya dijawab ngawur kayak gitu. Tapi kalau sudah kita lakukan quick list terlebih dahulu, berarti kan, respondennya sudah mendata nih, "Oh, makannya ini." Berarti yang harus kita tanyakan adalah ini, gitu ya. Jadi, pasti tidak akan terlewat juga mencegah responden untuk memanipulasi datanya, seperti itu. Itulah kenapa kok yang pertama dilakukan adalah quick list dan kita runut satu persatu per bahan makanannya, baru kemudian per beratnya dan kita review kembali.
Ini adalah kelemahan dan kelebihan dari metode 24-hour food recall ya. Jadi cepatnya tapi bukan 5 menit selesai ya. Jadi minimal itu 20 menit itu sudah sangat cepat. Bisa 30 menit atau lebih lama tergantung cara responden menjawab dan mengingatnya. Kalau responden semakin lama mengingat-ingatnya gitu ya, otomatis akan semakin lama. Dan beban responden rendah ya, karena kan kita nggak harus ngikutin responden tiap hari, responden nggak harus diminta menimbang dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya adalah mungkin sulit menemukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara recall. Apalagi kalau respondennya buru-buru gitu ya, pasti akhirnya jawabannya asal gitu ya, atau tidak mau mengikuti. Jadi kalau ingin melakukan recall, kita harus tanyakan dulu kesediaan responden untuk meluangkan waktu setidaknya 30 menit untuk dilakukan wawancara food recall ini tadi. Kemudian kelebihannya apabila digunakan secara tepat ya, kemungkinan kecil mengubah kebiasaan makan gitu ya. Karena kan makannya sudah masa lalu nih ya, kan nggak mungkin diubah gitu ya. Kalau food record kan, waduh karena saya males ya ditanyain, harus mencatat-catat, hari ini saya makannya simpel aja deh gitu. Tapi kalau food recall kan nggak bisa kita mengubah kebiasaan makan yang kemarin gitu kan. Misalnya karena nggak mau ditanyain, oh saya nggak mau makan sereal gitu ya. Loh, tapi kan serealnya sudah dimakan kemarin, nggak mungkin dikeluarkan lagi gitu kan. Jadi kemungkinan kecil mengubah kebiasaan makan. Nah, kekurangannya menjawab dan menanyakan pertanyaan terus-menerus mungkin melelahkan bagi responden dan dapat menyebabkan kesalahan gitu ya. Makanya tadi kita harus menggunakan prinsip multiple pass tadi untuk meminimalisir kesalahan karena respondennya bosan menjawab seperti itu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah memungkinkan pengambilan data pada jumlah sampel yang besar. Jadi karena waktunya singkat, jadi satu orang interviewer itu bisa mewawancarai beberapa orang ya dalam sehari. Kalau food record kan satu orang interviewer hanya bisa mengikuti satu responden per hari seperti itu. Nah, kekurangannya rentan terhadap kesalahan estimasi ya. Karena tadi mungkin persepsi ukuran rumah tangga antara responden dengan interviewer mungkin tidak sama. Jadi kita harus gunakan alat bantu yang sekiranya memudahkan responden mengingat-ingat ya, baik menggunakan buku foto makanan atau menggunakan ukuran bahan makanan yang sudah dipersiapkan maupun menggunakan URT gitu ya. Tuh, selanjutnya juga tidak mahal ya, karena kita biasa respondennya juga sedikit, kemudian satu interviewer kita bisa mendapatkan banyak data gitu ya dalam sehari. Dan kekurangan selanjutnya adalah rentan terhadap kesalahan dalam memasukkan kode bahan makanan, terutama jika jenis makanan pada database itu terbatas. Ini untuk baik food record maupun recall sih sebenarnya. Kadang kalau kita buka di buku komposisi makanan saja gitu ya, misalnya kita klik kata jagung gitu kan ada banyak ya, ada jagung pipil lama, ada jagung pipil segar, ada jagung kuning, jagung putih. Nah, kan ada banyak sekali jenis jagung. Nah, kita harus pastikan yang dimakan responden itu jagung yang mana ya. Karena ketika kita masukkan bahan makanan yang salah, yang kita masukkan dengan yang dimaksudkan oleh responden, maka akan terjadi kesalahan interpretasi data asupan gizi gitu ya. Jadi kita harus pastikan yang digunakan itu jagung apa, jenisnya yang mana, kita pilih yang mana nih gitu, yang paling sesuai dengan yang dikonsumsi oleh responden. Nah, ini formulirnya. Jadi ini ya, ada seperti biasa ada nama, ada data interviewer, juga ada hari, tanggal, kemudian ada kolom A sampai G ini meliputi waktu, tempat makan, kemudian ada nama menu, deskripsi menu, ada URT-nya. Kalau yang ini bisa diisi oleh interviewer dan jumlah yang dikonsumsi. Juga ada pertanyaan tambahan sama seperti food record tadi ya. Kalau di luar kebiasaan ya pasti sudah pasti harus diulang. Oke, selanjutnya adalah duplicate diet ya. Duplicate diet ini sebenarnya mirip-mirip dengan food record. Hanya perbedaannya duplicate diet ini makanan yang dikonsumsi responden diduplikasi. Jadi kita buat dua. Yang dimakan oleh responden dan yang kita kumpulkan untuk dianalisis secara
kimiawi. Ya. Jadi duplicate diet ini adalah penilaian konsumsi makanan yang dilakukan dengan membuat duplikasi porsi dari semua makanan yang dikonsumsi oleh responden, ya. Untuk kemudian kandungan gizinya dianalisis di laboratorium. Nah, penilaian ini merupakan gold standard baru. Jadi ini baru booming beberapa tahun terakhir ya. Itu digunakan untuk menilai asupan gizi khususnya mineral pada level individu. Mengapa demikian? Mengapa kita butuh duplicate diet? Karena terkadang kalau kita hanya menggunakan Weighted Food Record atau mungkin recall, data zat gizi yang didapatkan dari hasil konversi asupan makanan kemudian di entry ke software analisis itu mungkin nggak sama. Karena kan teknik pemasakannya berbeda, cara penyimpanannya berbeda, di mana ada vitamin atau mineral tertentu yang sangat mudah rusak, sangat mudah terdegradasi gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita menilai zat gizi tertentu apabila kita menggunakan metode konvensional seperti Weighted Food Record, Estimated Food Record maupun Food Recall, data zat gizi yang keluar itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya. Nah, karena itu duplicate diet ini digunakan untuk mendapatkan gambaran asupan zat gizi yang lebih valid ya, karena kita akan menduplikasi makanannya. Jadi misal kita melakukan duplicate diet pada seseorang, kalau orangnya makan nasi goreng, kita minta 2 porsi ya. 1 porsi untuk orangnya, 1 porsi untuk kita masukkan ke dalam pot besar. Di mana pot besar ini digunakan untuk menampung semua makanan sehari yang jumlahnya sama dengan yang dikonsumsi oleh responden kita. Nanti makanan itu akan dicampur menjadi satu mixture, kemudian dianalisis itu berapa kandungan zat gizinya, seperti itu. Ya, nah metode ini dapat digunakan adalah satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk mengukur paparan ya, misalnya kontaminan diet, fitokimia, dan zat-zat gizi yang tidak disebutkan dalam tabel komposisi makanan. Juga sangat bagus untuk mengukur asupan zat gizi yang sangat sulit untuk ditentukan dengan menggunakan tabel komposisi bahan makanan, seperti misalnya natrium. Natrium kan kita jarang menambahkan natrium sendiri untuk makanan per porsi gitu. Biasanya kan kita nambahkan untuk makanan dalam jumlah yang banyak, kemudian baru orang ngambil kan, ngambil seperti itu. Jadi kan lebih susah untuk mengukur asupan natrium. Misal kita mau mengukur asupan natrium dalam sayur sop, berarti kan natrium itu ada di airnya, padahal kan kuahnya nggak semuanya dihabiskan, seperti itu. Nah juga duplicate diet ini dapat digunakan untuk memvalidasi biomarker serta mengestimasi konsumsi zat gizi ya. Jadi validasi asupan makan zat gizi dari yang didapatkan dari asupan makan dengan biomarker biokimia di dalam tubuh kita. Ini metode pengukurannya. Jadi kita buat duplikasi porsi ya dari semua makanan dikonsumsi dan dipersiapkan serta disajikan selama 24 jam terakhir. Nah, kemudian porsi ini akan ditimbang oleh responden atau petugas ya. Jadi sama seperti food weighing. Tapi di sini porsi makanannya ada 2 gitu ya. Jadi yang awal berapa, kemudian respondennya makan sisanya berapa. Nah, dari yang diduplikasi itu makanannya juga dibuang berdasarkan sisanya. Kalau misalnya respondennya ambil ayam paha, di replikasinya, di duplikasinya kita juga harus ambil ayam yang bagian paha. Misalnya dari ayam bagian paha itu hanya dimakan separuhnya, tulangnya nggak dimakan. Berarti kita juga harus singkirkan tulangnya dan separuh bagiannya gitu. Jadi benar-benar sama dengan jumlah yang dikonsumsi responden. Jadi mirip dengan food weighing, hanya kita buat duplikasinya ya. Kemudian semua duplikat makanan yang sudah ditimbang sesuai dengan yang dimakan responden tadi ditempatkan dalam satu wadah besar atau pot ya. Gitu ya. Jadi kayak penampungan besar gitu, kayak ember lah ya, ditaruh di ember gitu untuk nanti dihaluskan. Jadi penghalusannya adalah pot itu berisi semua makanan duplikasi makanan yang dikonsumsi responden selama sehari, nanti akan dihaluskan menjadi satu baru kemudian dianalisis zat gizinya. Ini kelebihannya, jadi dia menyediakan informasi nilai gizi yang akurat dan tidak tergantung pada data komposisi bahan makanan ya, karena kita bisa menganalisis sendiri gitu ya. Kekurangannya adalah mahal dan rumit ya, karena harus
kita harus menduplikasi makanan ya, hanya untuk dianalisis gitu ya, jadi nggak untuk dikonsumsi. Mahal, kemudian karena perlu dianalisis di laboratorium dan biasanya zat gizi yang dianalisis itu juga zat gizi yang, unik-unik, yang aneh-aneh gitu ya, misalnya, kandungan antioksidan, fitokimia gitu, atau mungkin zat gizi lain yang biasanya biaya analisisnya mahal gitu. Jadi ini yang paling mahal daripada semua, metode dietetik yang kita gunakan adalah si duplicate diet ini. Nah, kemudian beban respondennya tinggi ya, sama seperti food, record ya, karena kita akan mengikuti. Kemudian tidak cocok untuk penelitian yang skalanya besar karena sangat mahal, kita harus menduplikasi makanan yang dikonsumsi konsumen dan harus menganalisis, banyak sampel gitu ya. Jadi, kecuali dana penelitiannya sangat besar itu ya baru baru cocok gitu ya. Kemudian mungkin mengubah pola makan, responden karena respondennya males gitu ya diukur-ukur, seperti food weighing tadi ya. Jadi akhirnya mengubah pola dietnya dan untuk analisisnya juga nggak bisa langsung ya, nggak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita butuh peralatan laboratorium yang